Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Hari ini kita berjumpa kembali pada video online materi tentang kelanjut persamaan regresi linear sederhana. Materi ini kelanjutan dari materi video sebelumnya. Nah, kali ini kita mencoba dengan contoh soal. Nah, tentu contoh soal di sini berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu persamaan regresi linear sederhana. Berikut ini ada satu contoh soal di mana diketahui X-nya adalah pendapatan nasional per kapita dalam ribuan rupiah dan Y-nya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah. Yang ditanya adalah carilah persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX dan berapakah ramalan Y jika X-nya sama dengan 100. Sebelum kita menjawab kedua pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui data yang terdiri dari variabel X dan variabel Y. Nah, di slide ini ada data yang diketahui dalam tabel ini terdiri dari variabel X dan variabel Y. Nah, salah satunya X pertama sebesar 19 dan Y pertama 15 dan X kedua 27, Y keduanya 20 dan seterusnya sampai terakhir. Baik, di slide ini bagaimana kita menyelesaikan kedua pertanyaan pada slide sebelumnya. Nah, pertama-tama kita harus buat tabel penolong. Nah, seperti ini tabel penolongnya. Nah, untuk Anda membuat tabel penolong terdiri dari 4 kolom seperti pada video sebelumnya. Nah, di mana kolom pertama X, kolom kedua Y, kolom ketiga XY, dan kolom keempat adalah X kuadrat. Nah, kolom pertama X-nya, data yang kita masukkan di sini adalah tinggal kita masukkan dari data pada contoh soal pada slide sebelumnya. Ya, sama dengan kolom kedua, yaitu variabel Y. Nah, data yang kita masukkan di sini adalah data yang kita masukkan berdasarkan pada data contoh soal pada slide sebelumnya. Kira jelas ya untuk kolom pertama dan kolom kedua, data ini dari mana asalnya tentu Anda sudah paham. Nah, kita masuk pada kolom ketiga, yaitu kolom XY. Nah, jadi kolom ketiga XY ini artinya X dikali Y. Nah, jadi kolom pertama dikalikan dengan kolom kedua. Contoh, misalnya di sini adalah 285, yang ini 285 didapat dari perkalian dari 19 dengan 15. Nah, begitu juga dengan 540, ini 540 didapat dari 27 dikali dengan 20. Nah, dengan cara yang sama untuk yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 untuk kolom ketiga. Oke, kita lanjut ke kolom yang keempat, yaitu X kuadrat.
bagaimana untuk mencari nilai X kuadratnya? Tentu X kuadrat ini adalah didapat dari kolom pertama dikuadratkan atau X kuadratnya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang saya ambil contoh 361. Yang pertama ini didapat dari 19, yang ini dikalikan dengan 19. Kalau misalnya saya tulis adalah seperti ini, 19 dikali dengan 19. Nah, hasilnya adalah ini dia. Jadi sekali lagi 361 itu adalah didapat dari 19 dikali dengan 19. Baik. Dengan cara yang sama, pada baris kedua 729, ini dia. Nah, tentu didapat dari perkalian dari 27, yang ini dikalikan dengan 27. Nah, misalnya ini 27 kali 27. Nah, hasilnya itu adalah ini. Baik. Saya kira untuk dua contoh ini, untuk baris yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 caranya sama seperti pada baris pertama dan baris kedua yang tadi barusan Pak berikan contoh. Nah, setelah kita dapatkan dari 4 kolom ini nilai yang sudah diperoleh, kemudian kita jumlahkan ke bawah dari masing-masing kolom. Nah, kolom pertama adalah hasil jumlahnya adalah 413. Ini dia, didapat dari hasil jumlah dari kolom pertama dari yang ke-1, ke-2 sampai ke-8. Nah, sama dengan kolom kedua, yaitu kolom Y 292. Ini 292 didapat dari hasil jumlah dari kolom kedua Y, itu yang pertama, kedua sampai ke-8. Nah, kolom ketiga 17.416. Nah, didapat dari hasil jumlah dari kolom ketiga baris pertama, baris kedua, ketiga sampai ke-8. Nah, dengan cara yang sama kolom keempat X kuadrat sebesar 25.189. Nah, sama seperti pada kolom 1, 2, dan kolom 3. Baik, sampai sini untuk tahap pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk pada tahap kedua, yaitu berapakah atau tentukanlah nilai B dan A. Nah, jadi untuk menentukan nilai B dan A, pertama-tama kita harus mengetahui rumus mencari nilai B dan A. Berikut ini adalah rumus yang sudah ada untuk mencari nilai B dan nilai A. Pertama, coba kita mencoba untuk menghitung nilai B. Dengan rumusnya adalah ini dia rumusnya. Nah, dimana rumus ini adalah pertama kita perhatikan N-nya, ini N. N itu adalah jumlah sampel yang ada dalam soal. Nah, di mana N itu adalah 8. Nah, 8 yang bawah 8. Kemudian dikalikan dengan sigma XY. Ini sigma XY-nya. Nah,
sigma XY nya itu adalah berdasarkan pada tabel penolong tadi di kolom ketiga sebesar 17.416. Ini dia sigma XY sebesar 17.416. Nah, nilai ini didapat dari sigma dari kolom ketiga yang tadi di tahap pertama tabel penolong. Nah, kemudian dikurangi dengan sigma X kali sigma Y. Ini dia sigma X dan sigma Y nya. Nah, sigma X nya itu adalah berdasarkan pada tabel penolong di kolom pertama itu sebesar 413. Ini dia. Dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y nya adalah sebesar 292. Ini 292. Itu didapat dari kolom kedua dari tabel penolong yang tadi kita sudah dapat, yaitu sigma Y sebesar 292. Baik, sekarang ini kita coba dengan yang penyebut atau di bagian bawah yang ini. Nah, penyebutnya. Nah, mulai pertama N. Ini N. Nah, kebetulan N ini sama dengan N di atas, berarti sama dengan 8 yang atas ini. Tinggal kita pindahkan ini 8. Dikalikan dengan sigma X kuadrat. Nah, ini sigma X kuadratnya. Nah, berapa nilai sigma X kuadratnya? Sebesar 25.189. Dari mana angka ini berasal? Tentu dari tabel penolong, tepatnya pada kolom yang keempat yang tadi kita sudah hitung sebesar 25.189. Nah, kemudian dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa sigma X tadi adalah sebesar 413. Sigma X yang atas ini adalah sebesar 413 dikuadratkan. Nah, oke. Mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa paham, dan kita coba lanjut dengan tahap berikutnya. Nah, ini dia tahap berikutnya. Nah, selanjutnya, dari perkalian 8 dengan perkalian dari 8 dengan 17.416 yang ini, hasilnya adalah ini, dikurangi dengan hasil perkalian dari ini. Hasil perkalian ini adalah ini dia yang atas ya. Itu adalah hasil perkalian yang ini, hasil perkalian dari 413 dengan 292. Oke. Nah, dengan cara yang sama, yang penyebut atau di bagian bawah, kita melakukan perkalian pengurangan juga dengan cara yang sama tadi. Nah, kita mulai dari yang pertama, 8 kali 25.189. Hasilnya adalah ini. Kemudian dikurangi dengan 413 yang ini. 413 dikuadratkan. Hasil dari 413 dikuadratkan, hasilnya adalah ini dia. Oke. Baik, sampai di sini Anda bisa paham ya. Nah, ini tinggal olah matematis saja, dan Pak yakin Anda paham apa yang Anda lihat ini.
di slide ini. Oke, sekarang berikutnya adalah kita mengurangi angka ini dengan angka yang kedua, yang ini. Hasil pengurangan ini, yang pertama dan yang kedua ini, hasilnya adalah ini dia. Kemudian yang bawah, hasil pengurangan dari nilai ini dengan yang ini, hasilnya adalah yang bawah nih. Kemudian kita bagi angka yang atas ini dengan angka yang bawah ini, hasilnya adalah ini dia. Dan nilai dari 0,605 inilah yang merupakan nilai B, yang yaitu sekali lagi kalau saya tulis adalah B sama dengan 0,605. Ini dia nilainya. Sekali lagi, nilai dari 0,605 inilah nilai dari B atau koefisien arah. Ya, mudah-mudahan dari contoh perhitungan ini Anda bisa paham. Kita lanjut dengan perhitungan nilai A. Nah, ya, sama halnya dengan perhitungan nilai B. Pertama-tama untuk perhitungan nilai A, yang paling penting adalah kita mengetahui rumus dari nilai A itu sendiri, di mana rumusnya adalah sigma Y dikurangi dengan B dikali dengan sigma X dibagi N. Nah, mari kita lihat sama-sama bagaimana caranya. Nah, sigma Y, nah di tahap pertama tadi untuk kita buat tabel penolong, kita sudah dapat nilai sigma Y. Berapa sigma Y-nya? 292. Ini dia. Dikurangi dengan B. B tadi juga kita sudah dapat dari perhitungan nilai B tadi adalah ini 0,605. Ya, ini dia. Tinggal kita masukkan nilai B-nya dikalikan dengan sigma X. Nah, sigma X juga tadi berdasarkan pada perhitungan tahap pertama tadi di tabel penolong, sigma X itu sebesar 413. Sigma X ini sebesar 413. Ini dia 413. Nah, sedangkan dibagi dengan N tadi juga sudah diketahui sebesar 8. Ini N-nya dibagi sebesar 8. Baik, dari rumus yang kita sudah masukkan nilai berdasarkan rumus ini, nah tahap selanjutnya adalah tinggal kita melakukan proses matematisnya, yaitu mari kita lihat sama-sama. Nah, dari dua angka 292 ini, nah kita pindahkan, ini dia, nah, dikurangi dengan hasil perkalian dari ini 0,605 dengan 413, hasilnya adalah ini, kemudian dibagi dengan 8. Ini 8, ini dibagi 8. Nah, selanjutnya 292 yang ini dikurangi dengan 249,87 yang ini, hasilnya adalah 42,13. Ini dia. Dibagi dengan 8, ini dia. Nah, 8 ini masih pindah dari sini ke sini. Oke.
Selanjutnya dari 42,13 ini dibagi dengan 8, hasilnya adalah 5,267. Ini dia. Nah, nilai dari 5,267 inilah yang merupakan nilai A, di mana nilai A itu adalah nilai konstanta. Nah, mudah-mudahan dengan contoh sederhana ini, contoh perhitungan matematis ini, Anda bisa paham, Anda mengikutinya. Oke. Nah, baik, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini kita masuk pada tahap yang terakhir atau tahap ketiga. Nah, di mana tahap ketiga ini kita tinggal memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi, yaitu bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Di mana nilai A dan B tadi yang kita sudah peroleh pada slide sebelumnya tinggal kita masukkan pada persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 5,267 ditambah dengan 0,605X. Nah, inilah bentuk daripada persamaan regresi linier sederhana. Nah, sekali lagi, bentuk dari persamaan regresi linier sederhana adalah seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Inilah sekali lagi bentuk daripada persamaan regresi linier sederhana yang dalam lingkaran ini adalah Y sama dengan 5,267 ditambah dengan 0,605X. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua atau pertanyaan terakhir. Berapa ramalan konsumsi jika besarnya pendapatan per kapita itu sebesar 100? Nah, berdasarkan pada jawaban pertanyaan pertama tadi, persamaan regresinya, tinggal kita masukkan nilai X-nya 100 sebagai berikut. Y sama dengan 5,267 ditambah dengan 0,605 dikalikan dengan 100 sama dengan 65,767. Didapat dari mana? Ini prosesnya. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu 0,605 ini dengan 100. Hasilnya baru dijumlahkan dengan 2,67. Hasilnya adalah 65,767. Ini dia. Nah, nilai dari 65,767 inilah yang merupakan nilai dari Y, di mana Y itu adalah pendapatan nasional per kapita. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham dari penjelasan singkat dari slide ini. Terima kasih. Berjumpa kembali pada video materi lainnya. Harapan dari saya mudah-mudahan video materi singkat ini
bisa Anda memahami berhubungan dengan contoh soal dari materi video sebelumnya, yaitu persamaan regresi linear sederhana. Harapan dari saya mudah-mudahan sekali lagi khususnya mahasiswa saya yaitu jurusan akuntansi, baik pada kelas Ambon maupun kelas PSDKU, MBD tahun 2019, mudah-mudahan Anda bisa paham, bisa mengerti materi dari apa yang Pak sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas materi yang saya sudah sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada Anda semuanya, khususnya pada mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.